Pengkhotbah memberi banyak nasihat bijak mengenai cara kita menjalani hidup. Nah, tetapi ada yang menarik. Raja Salomo bilang gini, semua prinsip yang kamu pelajari dan yang kamu baca dari apa yang aku tulis, itu tidak bisa selalu teraplikasi dan berfungsi seperti seharusnya. Kita pikir kalau orang jujur, maka hidupnya akan aman, diberkati Tuhan. Well, menurut pengamatan Salomo, gak semua orang jujur akan aman. Bahkan ada orang jujur dan baik, hidupnya banyak masalah. Malah yang nipu, malah yang jahat, makin makmur, malah baik-baik saja. Kenapa? Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Hidup dengan suatu kebijaksanaan tidak menjamin kehidupan berjalan mulus. Saudara jujur, ada orang tidak jujur mengkhianati saudara. Saudara udah baik-baik naik motor di jalan, tiba-tiba ditabrak mobil. Apa yang terjadi? Dosa merusak desain Tuhan dan penyebab dari kesia-siaan. Manusia berdosa, hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Gak heran banyak penderitaan, gak heran banyak bencana, gak heran banyak sakit penyakit. Jadi saudara, kefrustrasian Salomo, keputusasaan kita adalah wujud dari kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita untuk gak terus-terusan cari jawaban di hal-hal yang fana. Itulah sebabnya salah satu kalimat tesis di kitab Amsal itu berkata begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi maksudnya apa? Dalam keterbatasan dan ketidakmengertian kita untuk menjelaskan semua kesia-siaan ini, kita perlu mencari jawabannya kepada Tuhan. Raja Salomo menulis sebuah cerita kecil yang sering diabaikan orang di Pengkhotbah 9 ayat 13-16. Ayat ini menceritakan tentang kisah orang yang sangat bijak tapi miskin yang menyelamatkan kota namun tidak dianggap dan ditolak. Nama siapa yang paling sering terlintas di benak kita ketika mendengar tentang seorang yang miskin namun penuh dengan kebijaksanaan, yang menjadi penyelamat banyak orang namun kehidupan dan pengajarannya ditolak? Jawabannya jelas. Siapa? Yesus Kristus. Yesus adalah kebijaksanaan Allah dan juru selamat yang sering kita cemooh dan remehkan. Yesus adalah sang juru selamat yang menyelamatkan kita dari kebinasaan dan kesia-siaan dunia yang absurd ini. Yesus adalah sang bijaksana yang membuat kita yang bodoh jadi bijaksana. Sang kebenaran, menanggung yang pantas diterima orang berdosa supaya kita yang berdosa mendapatkan apa yang pantas diterima oleh orang benar. Sang adil disalib menjalani hukuman yang tidak adil supaya saudara dan saya pelaku ketidakadilan dapat menerima pengampunan. Sang kebaikan disalib menderita kejahatan yang mengenaskan supaya saudara dan saya yang jahat dapat menerima kasih karunia dan diselamatkan. Jadi begini, jawaban pertanyaannya, mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Pertanyaan itu jawabannya, itu pernah terjadi cuma sekali 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Karena saudara dan saya bukan orang baik. Tidak ada manusia yang baik. Yang ada adalah orang berdosa yang mengalami hal yang buruk. Tetapi hanya satu orang baik yang mengalami hal yang buruk, menggantikan dosa saudara, dosa saya di atas kayu salib. Dia mengalami hal yang paling buruk supaya apa? Saudara dan saya yang ada di dalam Kristus diselamatkan dari kesia-siaan dunia, diselamatkan dari dosa. Sekarang saudara dan saya jadi orang benar karena karya Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Ketika Anda mengikuti desain dan pola Tuhan di dunia yang berdosa ini, segala sesuatu mungkin tidak selalu berjalan dengan baik. Namun begini, pada akhirnya di dalam Kristus segala sesuatu akan berakhir dengan baik. Karena Injil dalam keterbatasan dan ketidakmengertian kita tahu bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita di dalam setiap pergumulan kita.